Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Salam satu aspal. Bagi yang masih ngebit, hati-hati di jalan. Semoga gacor. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tip dan trik saya mendapatkan 1 jam bisa mendapatkan 4 sampai 5 order, bahkan pernah itu sampai 6 order. Ya, ini bukan saya sok tahu apa sok gacor, cuma cuma memberikan tip dan trik saja. Bagi yang tidak suka ya monggo, enggak apa-apa, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan saya pun jujur sering mendapatkan 1 jam itu 5, 6, bahkan sering-seringnya itu dapat 4. Seperti yang kemarin pernah jawab, pernah pernah share itu 1 jam dapat 5, terus dari jam 8 sampai jam 1 dapat 20 order. Berarti kan 5 jam saya per jamnya itu satu, berarti 4 order ya. 4 order. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, caranya itu kita harus sering-sering berotasi order. Rotasi order, rotasi spot ya. Jadi kalau kita mendapatkan order di salah satu tempat, terus kita mengantarkan ke, semisal ini dari titik A ke titik B ya, saya mangkal di titik B, mangkal dulu beberapa menit, 15 menit apa mungkin ya paling lama setengah jam lah. Untuk awal-awal mungkin agak nggak kurang kurang begitu langsung dapat ya, nggak kurang begitu ramai juga. Nah, kita latih dulu setengah jam lah. Syukur-syukur gitu kalau di sana itu kita bisa mendapatkan order, jadi kita bisa mendapatkan riwayat di daerah sana. Ya, setelah itu nanti kita ngantar lagi, kita nongkrong lagi di sana. Tapi ya bukan terus kita ngantarnya di tempat itu, kita nongkrong di tempat itu, enggak. Tapi kita juga melihat titik spot itu. Spotnya itu kira-kira rame apa enggak. Nah, kalau untuk yang ini ya, pengalaman menurut saya, pengalaman saya pribadi. Kita kan Gojek ya, kita lihat dari driver lain. Driver lain itu dari pihak lain. Seperti si Urin sama si Kuning. Kalau di tempat saya itu ada si Urin sama si Kuning. Kalau si Ijo saingan kita yang satunya itu kan gini ya, gini penjelasan gini. Kita lihat dari, kalau semisal gini akun red, kita lihat di pihak si Kuning. Kalau di pihak si Kuning di situ banyak yang nongkrong, berarti kemungkinan di situ banyak orderan red. Ya langsung aja lah, kalau yang Kuning itu Maxim ya. Maxim kan rata-rata orderannya itu banyak yang penumpang. Jadi kalau kita akun red, kita melihat kok di sana banyak Maxim, berarti di sana itu kemungkinan banyak penumpangnya. Kalau untuk akun food, kita lihat saja dari Shopee Food itu. Shopee Food kan cuma layanan di makanan, berarti kan di sana itu banyak orderan makanan juga seperti itu. Kalau kita mungkin yang belum tahu, tapi memang rata-rata sekarang itu Shopee yang malah mengikuti Gojek ya, kemudian bisa untuk tongkrongannya. Tapi kalau saya gitu, jadi kalau semisal banyak Shopee berarti di situ banyak orderan makanannya seperti itu. Kalau Grab kan seperti seperti Gojek. Jadi semua layanan bisa, ada yang penumpang, ada yang makanan. Tapi kalau Maxim itu kan dia fokus ke mayoritas ya. Kalau setahu saya itu mayoritas cuma di penumpang, dan untuk Shopee memang mayoritas di makanan seperti itu. Jadi kita itu mencari spotnya bisa tergantung dari pihak lain seperti itu. Kita bisa mengikuti terus ikut-ikut nimbrung di sana seperti itu. Saya sudah melakukan seperti itu soalnya, dan memang agak berhasil sih. Kan saya juga awal-awal rotasi dulu kan juga bingung mau nongkrong di mana. Terus ada Maxim, nah ikut nongkrong di situ. Malah kadang-kadang tuh sering ngobrol sama anak-anak Maxim. Lah kenapa harus seperti itu? Ya memang kalau kita harus mendapatkan 1 jam bisa dapat 6 itu kan orderan itu kita nggak kembali lagi ke tempat kita asal lagi ya. Ya seperti apa? Kita mendapatkan order dari titik A ke titik B. Kalau kita pergi ke titik A lagi baru dapat kan, ya kemungkinan bisa. Cuma kan agak lama banget. Jadi kemungkinan 1 jam bisa dapat 2 atau 3. Walaupun dulu pernah saya jadi akun spot, dalam 1 jam itu kembali ke titik itu, bahkan ngantar itu dekat-dekat banget, kembali ke situ lagi itu bisa sampai 4 sampai 5. Karena memang antarnya waktu itu di daerah kampus, jadi ya
Saya nongkrong lagi di depan kampus, dapat di dalam ngantar keluar. Saya nongkrong di luar lagi di depan kampus, ngantar dari luar, ngantar ke dalam dari kos ke dalam kampus seperti itu. Ya memang nggak menutup kemungkinan kalau kita akun spot itu bisa dapat 4 sampai 5, tapi untuk lebih bisanya itu kalau kita akunnya yang sering-sering bolang seperti akun saya nih. Nih seperti misal contoh nih riwayat saya. Nih, semisal penjemputan Condrokusumo ke Randusari. Ini yang pertama ya, berarti yang jam 8 pagi ke Ronggolawe. Ya ini kan terus saya dapatnya dari Ledosari. Jadi penjemputannya sering beda. Nah ini ya, dari Anjasmoro ke Kalibandeng. Ini malah dapatnya ke Kalibandeng lagi, tapi ini beda. Terus ini Ujung Salaman, Gondom Panjang Kidul. Saya sebenarnya nggak tahu di daerah mana, saya lupa. Cuma saya juga bukan orang Semarang asli soalnya. Seperti ini Petompon ke Randusari ke Gajah Mungkur, ke Tumpang. Ini kan, nah ini dekat ini ke Randusari Semarang ini dekat Karyadi kalau nggak salah. Terus ini antar ke daerah dekat PDAM. Daerah Tumpang, terus saya jemput di Tumpang ngantar ke Tegalsari. Terus ini Wonotinggal ke Plaza Candi, Wonodri, terus MT Haryono sama Mataram kan dekat. Nah ini dapatnya langsung dapat ini, berarti kan 11, 10. Nah ini langsung dapat nih 10, 11, 10, 11. Jadi nggak harus nunggu. Jadi ini yang ini geser langsung dapat ini sampai 19, ini 24 agak jalan dikit dapat di Udinus sampai 30, ini 7 menit lagi dapat di daerah situ juga. Ya seperti itu. Sekarang garis besarnya seperti itu. Kalau kita sering rotasi spot. Tapi ya enggak. Tapi memang awal itu saya dulu pernah. Jadi ada yang bilang kemungkinan ya, mungkin ada yang bilang saya sudah muter ke sana sendiri habis bensin tapi nggak dapat orderan. Saya pun dulu pernah juga mengalami seperti itu, bahkan pengen nangis rasanya. Bahkan dulu saya dari rumah saya itu dari kabupaten sana ke kota Semarang itu kan jauh. Saya dulu mikir ya waduh nggak dapat orderan malah habis bensin. Ya memang itu resikonya, terus ya tak jalanin pelan-pelan akhirnya ya seperti sekarang ini akun saya bisa kemana-mana, bisa dapat orderan. Terus kalau memang akunnya seperti itu, kalau menurut saya ya, jangan tergiur dari satu spot yang mungkin gacor. Semisal ini dari kalau di Semarang ini, semisal ini Banjir Kanal ini ya. Kalau saya di Banjir Kanal ini saya sering mendapatkan order ya. Kalau saya enggak, walaupun ini ngantarnya dekat ya. Semisal ini ngantar ke Tahu Puji ini ya. Dari sini ke Banjir Kanal ini ngantar ke Puji ini. Semisal saya dapat ya saya nggak langsung pulang ke sini lagi. Saya mendingan muter lagi kemana, kemungkinan apa ke titik saya ini apa mungkin yang daerah-daerah yang Puspon Jawa Barat ini. Nah nanti kalau sudah dapat ke sini, dari sini baru saya ke Banjir Kanal ini lagi. Jadi saya jarang banget ya, tapi kalau memang terlalu dekat ya saya pulang lagi. Tapi kalau seperti ini jarak kemungkinan ini hampir 2 kilo, saya mendingan ke tempat lain, terus kalau nanti dapat dari tempat lain baru pulang ke Banjir Kanal ini lagi. Karena kenapa saya ingin membuat apa ya, seperti titik spot sing gimana ya, jadi biar titik spotnya itu bisa berpindah-pindah terus. Karena saya nggak tergiur dari satu titik spot yang terlalu menggiurkan itu enggak. Jadi mendingan saya rotasi dulu. Kalau semisal saya di sana setengah jam pun nggak dapat, lah itu baru saya nanti kemungkinan baru pulang lagi ke titik yang tadi saya gacor di sana, semisal seperti itu. Jadi alangkah baiknya jangan tergiur oleh satu titik spot sing mungkin menggiurkan. Terus harus konsisten seperti itu terus jam on-nya itu juga harus konsisten. Terus ini kunci yang paling apa ya? Mungkin ya menurutku paling mujarab ya.
Kalau saya itu yang penting harus nutup dari target target level kita. Misal di platinum ya kita harus menutup target ini target poin 2900 berarti kan ini 20 order ya. Jadi sebisa mungkin saya tutup. Sebisa mungkin saya tutup. Terus ini saya juga nggak tak lanjutin. Memang segini aja. Karena menurut saya kalau saya tak lanjutin kayak kemarin tuh saya dapat 30 order. Dapat 30 order. Lah, pada mingguan harian 30 order ini kemarin 30 order saya cuma dapat 219. Malah menurutku ini saya juga bisa beli bensin 2 kali, yang mendingan saya 20 trip tapi penghasilan saya seperti ini, seperti yang hari Senin sama hari Selasa ini. Ini Senin 18 Juli ini 22 order, terus hari sebelumnya ini 21, tapi pendapatan saya 197. Ini cuma beli bensin sekali. Kalau yang ini 30 order beli bensin 2 kali, sama aja. Malah saya pendapatan saya kalau bersih ya lebih kurang daripada saya yang 21 trip. Nah, ada mungkin ya, ada yang bilang kalau gacor sih enak sih ngomongnya. Ya memang gimana ya? Karena saya bilang seperti ini karena saya sudah mengalaminya sendiri ya. Bukan saya sok gacor apa sok tahu, cuma saya seperti ini juga butuh proses. Jadi jangan dilihat dari hasilnya dulu, tapi dilihat dari prosesnya dulu seperti apa. Nah, ini termasuk yang saya bagikan ini pengalaman yang saya lakukan. Bahkan saya ini berbagi seperti ini juga gratis kepada kalian. Cuma mohon minta bantuan di subscribe aja biar channel ini bisa berkembang. Karena kemungkinan kalau kita ketemu sama driver lain pun ada yang bilang gini-gini, Mas caranya biar gacor gimana? Mereka pun kadang nggak mau ngasih tahu, cuma bilang, nah, coba Mas muter ke sana ya. Karena ilmu itu juga mahal kan. Nah, ada yang pernah bertemu dengan saya tuh bilang, wah kok gacor Mas bagi tripnya. Bahkan saya nggak bilang, kalau lihat channel YouTube saya itu saya juga nggak, karena saya sendiri juga malu sebenarnya kalau seperti itu. Ya biarkan mereka cari sendiri dan ketemu gitu sendiri. Bahkan di channel ini pun teman-teman saya itu jarang yang tahu. Bahkan saya nggak minta disubrek terlalu banyak teman gitu, tapi cuma beberapa teman yang akrab banget. Kalau enggak ya saya nggak bilang. Oke, sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk subreknya ya guys, dan like dan komen. Monggo yang mau tanya-tanya silahkan, sebisa mungkin saya jawab. Yang saya jawab menurut pengalaman saya pribadi, bukan saya mengada-ada ya. Yang penting kita indahnya berbagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Salam satu aspal. Tuhan memberkati.